Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajarnya anak-anakku kelas 5? Mari kita tingkatkan lagi semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 2, muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Doa akan belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiba. Amin. Hari ini kita belajar cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar suasana padat akan kendaraan bermotor. Bagaimana cara kita menjaga organ pernafasan kita? Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang terakhir, menanam pohon di lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita memelihara organ pernafasan? Yang pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, tidur malam yang cukup. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang terakhir, berolahraga dengan teratur. Bagaimana cara kita merawat organ pernafasan? Salah satunya dengan tidak merokok. Mengapa? Karena rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit kronik, bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Yang kelima, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Jadi, kita harus menghindari merokok. Begitu pula asap rokok. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Perhatikan teks berikut. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, kita dapat menggunakan masker dan kacamata yang sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernafasan dan mata selama aktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya sebagai berikut. Kita gunakan kata tanya apa? Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya yaitu kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu.
kita gunakan kata tanya siapa dengan pertanyaan siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap. Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Yang ketiga, kita gunakan kata tanya bagaimana dengan pertanyaan bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Dari cerita tersebut, kita dapat menemukan beberapa kosakata baru, yaitu kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Tugas Ananda hari ini yaitu temukan informasi penting dan kosakata baru sesuai langkah-langkah di atas. Pada cerita kabut asap pada LKS halaman 58-60. Kerjakan di buku tugasmu. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.